Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net di mana-mana Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam obrolan budaya. Dan kali ini kami dari Padang membawakan sebuah topik yang cukup menarik. Kenapa? Karena ini akan bicara tentang sebuah salah satu ikon Minangkabau yang dikenal dengan istilah atau nama surau. Karena memang surau disinyalir merupakan kosakata asli Minangkabau begitu. Dan itu kabarnya seperti itu. Nanti para narasumber kita akan lebih jelas dalam masalah ini. Dan kita akan cari tahu dulu pemirsa ini di mana Anda berada, apakah surau Minangkabau masa lalu yang syarat dengan nilai-nilai dan pola-pola pendidikan yang sudah disediakan teruji gitu ya. Kenapa? Karena menghasilkan para tokoh-tokoh yang tidak saja di kalangan daerah ya regional tapi juga nasional. Nah, apakah surau Minangkabau masa lalu seperti itu masih ada hari ini atau bisa kita revitalisasi kembali? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kami sudah hadirkan dua orang narasumber yang sangat kompeten di dalam persoalan ini. Yaitu yang pertama ada Bapak Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun yang dalam kesehariannya di kalangan budaya Minangkabau dikenal dengan istilah Mama Tuanku Mangkudun. Karena beliau merupakan salah seorang pemangku adat di Sumatera Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat, Mak ya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan coba menelusuri kembali, Mak, eksistensi surau. Setelah sebuah pusako Minangkabau. Pusako Minangkabau. Iya. Wah, itu kalau saya bicara dengan orang adat, Mak ya, langsung nih ke pusako. Gitu. Dan mendampingi Mak Tuanku juga hadir salah seorang budayawan Sumatera Barat. Beliau adalah Bapak Viveri Yudi yang dalam dunia kebudayaan Minangkabau atau Sumatera Barat dikenal dengan nama Mak Kari. Assalamualaikum Mak Kari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau tadi Mak Tangku sudah smash langsung Mak surau pusako katanya Mak. Iya. Nah, baik pemirsa RRI Net di mana-mana berada, kita akan langsung saja ke perbincangan kita malam ini. Dan saya akan mulai dengan Mak Tuanku Mangkudun terlebih dahulu sepertinya. Baik, Mak Tuanku. Tadi di awal saya sempat melontarkan kalau surau itu kosakata Minangkabau. Tapi saya ini masih dalam apa sebenarnya? Pencarian juga, Mak. Kepastiannya apakah benar atau kosakata mungkin tidak ya? Tapi dari Minangkabau gitu ya, dari munculnya di Minangkabau, apakah demikian Mak Tuanku? Iya, kalau asal kata mungkin Mak Kari lebih tahu itu. Seorang budayawan kita, Pak Wisran Hadi almarhum mengatakan surau itu asal katanya Surawa, begitu Mak Kari? Surawa. Nah, kemudian dalam Tambo ada tuturan tentang surau yang pertama, Surawaso atau Surau Asa. Surau, kata surau Mak ya? Iya, Surau Aso, Surau Asa, kemudian jadi Saruaso. Ketika ditelusuri oleh para ahli sejarah, Surau Aso itu, Saruaso adalah tempat pertama Aditya Warman tahun 1346 setelah mengungsi dari Dharmasraya setelah diserang oleh ekspedisi Pamalayu. Dia tidak mau lagi di bawah kekuasaan Singosari waktu itu. Nah, Surawaso atau Surawasa di Bukit Gombak itu yang ada dalam Tambo tentang asal kata surau. Nah, apa yang ada di Surawaso itu kemudian menyebar ke seluruh Minangkabau. Begitu. Begitu, Mak ya. Nah, Mak Kari, ya, ini sepertinya ini langsung nyambung ke Mak Kari ini. Tadi sempat Mak Tuanku bilang bahwa ternyata kata-kata surau itu sudah ada di Tambo, Mak ya, dari zaman Aditya Warman dulu. Nah, artinya surau sudah hadir di Minangkabau sebelum Islam masuk.
Karena selama ini kan identiknya ini ketika kita menyebut surau, kata-kata surau itu orang kan identiknya kan kalau sekarang tuh mungkin musola lah gitu ya, tempat sholat gitu ya. Nah tapi kalau dari tuturan waktu angku tadi kan di zaman Adi Tarmana sudah ada suara sarwaso, surau gitu ya. Nah itu artinya surau bukan bagian dari serapan budaya Islam, tapi memang budaya Minangkabau asli, gimana Mbak? Ya, tadi sudah disampaikan tuanku bahwa menurut Tambo, nah itulah yang sejarah yang ada di dalam yang dibukukan di situ. Nah artinya kalau berkaitan dengan Aditya Warman, tentulah dia belum Islam. Iya, iya betul. Walaupun dalam kehidupan kemasyarakatan Islam itu sudah ada. Betul. Oh, artinya di masa Aditya Warman pun Sudah ada. sudah ada Islam. Tetapi belum lagi menjadi peristiwa sejarah yang mempengaruhi kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan. Iya, iya, iya. Artinya surau memang sudah Sudah hubungannya ada dengan Islam. sebelumnya. Tapi saya tidak melihat hubungan langsung keberadaan surau itu dengan Islam. Kenapa, Pak? Tadi dikatakan bahwa surau itu sudah ada sebelum lagi agama Islam menjadi anutan masyarakat di Minangkabau. Walaupun sudah masuk gitu ya? Sudah masuk. Iya, iya. Saya lebih melihatnya bahwa surau itu sebuah tempat, Oke. sarana untuk sebuah keluarga yang dipimpin oleh nenek mama, datuk, pengulu atau siapapun untuk menjadi tempat mengajari, berdiskusi tentang agama, tentang adat dengan anak laki-lakinya, dengan kemenakan laki-lakinya. Anak laki. Jadi akademi pertama bagi laki-laki Minangkabau itu adanya di surau, tidak di rumah gadang. Iya. Di rumah gadang ini ibu mendidik anak laki-laki dan perempuan itu sebelum dia balik. Oh. Yang diajarkan oleh ibu atau mandeh di situ, PET-nya adalah bagaimana nilai-nilai tentang kebaikan berdasarkan adat, bagaimana mandeh ini memperkenalkan kaum kerabat. Ini dalam penelitian seorang doktor di UNP, dia namakan pendidikan matrilineal. Iya, iya. Ya di rumah gadang ya. Rumah gadang ini sentranya. Sentranya. Nah, termasuklah anak laki-laki sebelum dia balik. Iya, iya. Iya, iya. Ketika dia balik, dia tidak bisa lagi Di rumah gadang bercampur dengan saudara perempuannya dan orang Sumando. Suami daripada kakaknya tidak lagi elok dipandang mata kalau dia berada di rumah gadang. Nah tentu harus ada tempat untuk membimbing. Kalau dia sudah balik berarti sudah berakal, Iya. sudah bisa dibimbing. Iya, iya. Nah membimbing ini salah tempatnya ada di surau. Oke. Salah satunya di surau itu. Sebab surau menjadi subsistem dalam sistem pendidikan tradisional Minangkabau, menurut saya begitu. Betul itu. Mulai dari rumah gadang, kemudian dia sudah mulai berakal masuk ke surau, kemudian dia masuk ke sasaran, Sasaran ini silet nih ya, Mak ya. tempat untuk belajar silek. Oke. Nenek mamanya mengajarkan anak kemenakan itu tentang kehidupan melalui silek. Oh. Jadi tidak hanya silek, karena silek itu tidak hanya bela diri, tapi basilek kato juga diajarkan. Di sasaran itu juga diajarkan dia teh surau. Surau. Ya tuanku. Iya, iya. Nah ada terakhir itu ada lapau. Lapau subsistem pendidikan laki-laki Minangkabau. Ujungnya dia harus ke rantau. Oke. Jadi sebuah rentetan ya Ada sepertinya, Mak ya. episode kehidupan. Oke, jadi ada mulai dari rumah gadang, terus hijrah ke surau, Surau. surau ke lapau, Sarang. lapau ke rantau. Iya. Oh begitu, baik. Nah, Mungkin nimbrung saja saya iya dengan cerita menarik nih, Mak Mak. Kari. Oke, silakan, Mak. Jadi saya sepakat dengan cerita Mak Kari bahwa rumah gadang itu tempat pembelajaran matrilineal, madrasah matrilineal sampai anak balik. Ya. Kemudian dia diharuskan merantau, rantau dake kalau istilah saya itu
dia melepaskan keterikatannya dengan ibunya dan menjadi laki-laki ke surau. Keluar dari zona nyaman, nih, Pak. Ya? Keluar dari zona nyamannya ke surau. Oke. Ada yang menyatakan begini, Minangkabau itu punya periode hidup kali 7, Makari. Usia bayi sampai 7 tahun itu di bawah Katia Indua. Yep. 7 tahun sampai umur 15 tahun dia harus merantau dake ke surau. Oke. Nah, ketika dia sudah memasuki dewasa muda atau remaja, umur 15 sampai umur 21-22 dia memasuki galanggang. Itulah lapau tadi itu. Oke. Galanggang di mana dia mencobakan seluruh keterampilan yang dia peroleh di surau, baik keterampilan silat kata atau keterampilan komunikasi lah kira-kira maka Berdiplomasi. Berdiplomasi. Di sana juga dia diuji itu. Ketika di Galanggang itu dia mengantarkan abang-abangnya pergi menikah, dia yang menjadi janang, menjadi kapalomudo, menyampaikan pasambahan, penitahan, rundiang, kato bajawe, gayuang basambui. Nah, jadi ada episode kehidupan di mana putra Minangkabau itu setelah dari rumah gadang madrasah matrilineal itu ke surau. Surau itu adalah institusi yang tidak bisa dihilangkan dari episode kehidupan seorang putra Minang. Kalau hilang itu, dia hilang Minangnya. Dia tidak bisa ke Galanggang. Begitu barangkali Mak Geri. Iya, ditambahkan. Iya. Jadi di surau itu sudah diajarkan tentang kearifan, kebijakan, dan diskusi tentang pendalaman nilai-nilai. Ketika dia agama itu Islam, maka juga dilakukan diskusi pendalaman daripada agama itu dengan cara duduk bersama dengan sistem halakah, di mana dipimpin oleh seorang tuanku. Betul. Nah, ya. itu dia. Kalau masa lalu beliau ini. Nah, almarhum Profesor Azium Mardi Azra, orang Lubuk Aluang, menerbitkan buku yang terkait dengan surau dan pesantren. Artinya judulnya kalau saya tidak salah pendidikan boarding school ala Minangkabau itu. Nah, di situ diungkap bahwa pesantren yang boarding school di mana muridnya menginap di tempat itu mengadopsi dari surau. Pendidikan surau. Artinya memang surau lebih duluan nih. Orang-orang yang belajar di surau inilah yang membawa itu ke pesantren. Disebutkanlah beberapa pesantren yang terkenal di Jawa itu. Itu menurut buku beliau. Iya, ada pengakuan dari pendiri pesantren terkenal di Jawa Timur itu apa namanya lupa. Dia berguru ke pesantren yang ada di surau yang ada di Minangkabau, termasuk Parabe, Tawalib, sampai ke Canduang. Jadi para pendiri itu menyatakan kami belajar dulu ke Padang, khususnya sekitar Padang Panjang katanya, tentang sistem pendidikan surau itu yang mereka bawa ke sana. Dan itu pesantren terkenal itu di Jawa Timur sampai sekarang masih. Nah, pengakuan itu Mak Kari ditulis dalam biografi mereka, begitu. Nah gitu ya, baik. Ini makin menarik ini Mak Kari, Mak Tuanku. Ternyata surau sebuah tempat yang hari ini gitu ya, yang hari ini hanya kesannya sebuah tempat sholat gitu ya. Sebuah tempat belajar Al-Quran. Ternyata dulunya di kebudayaan Minangkabau adalah sebuah subsistem yang membentuk generasi ya Mbak ya. Betul. Saya mengatakan ternyata itu pembentuk generasi setelah lepas dari Magadang gitu ya. Betul. Artinya kalau nggak sukses di surau, dia bakal nggak sukses di Galanggang dan di rantau gitu. Jelas. Tapi siapa yang sukses di surau, dialah yang akan sukses di Galanggang dan rantau, dan buktikan Mbak ya. Ya, orang surau itu salah satu subsistem dalam pendidikan untuk mempersiapkan laki-laki Minangkabau. Ya. Pertama, dia harus diberikan modal bekal tentang persoalan keyakinan, keimanan, kearifan dalam artian nilai-nilai. Nah, baik itu melalui adat atau pembelajaran agama. Setelah itu dia juga dilatih kekuatan fisiknya. Kekuatan fisiknya dengan basile dan lain-lain. Betul. Juga diajarkan bagaimana berdiplomasi. Itu melalui
Bapak Sambahan, Oke. ya, dan juga berdiplomasi seperti di Lapau. Oke. Baik. Nah, mereka harus belajar juga bagaimana bernegosiasi, baik itu di pasar, Betul. Oke. itu di antara waktu Pasambahan maupun di Lapau, di mana sistemnya adalah prinsipnya kita menang, orang jangan merasa kalah. Oke. Awak mandape, Urang orang jangan kehilangan. Oke. Kalau Bapak Sambahan, Pangulu dan datang, Paulu menanti. Sultan datang, Sultan menanti. Artinya di dalam Bapak Sambahan juga di situ berdiplomasi bagaimana menghargai orang lain. Walaupun yang datang itu adalah Sultan Oke. levelnya dan yang menanti Pasambahan adalah penghulu. Penghulu akan menurunkan. Iya. Ya tuanku. Iya. Agar si Sultan tidak merasa risih dan dipermalukan. Baik. Lama di awak, Katujuh. katujuh di orang. Baik. Baik, Mak. Ini menarik sekali, Mak. Di ujung sesi pertama ini saya mau ke Mak Tuangku nih, Mak. Kalau saya perhatikan, Mak Tuangku ya. Dari Rumah Gadang, Surau, Galanggang, terus Rantau. Itu kan sangat sistematis sekali, Mak ya. Apakah ini muncul begitu saja karena kondisi sosial hari itu, nenek moyang kita merasa membutuhkan itu, atau memang dari pencipta? Nah, itu deh. Pencipta Minangkabau sebelumnya. Ini menurut Tambo nih, Mak. Saya mau karena Dr. Tambo nih, Mak ya. Gimana nih, Mak? Bagaimana wujud awal surau itu bisa kita pahami dengan ada beberapa kata pusako yang menjelaskan tentang periode hidup orang Minang. Periode di Rumah Gadang itu dijelaskan sebelum tentu dinya laki-laki padusi. Oke. Ketika seorang anak laki-laki sudah mengenal, oh itu perempuan, itu laki-laki, berbeda, maka dia sudah balik. Oke. Bahasa itu dijelaskan dalam Tambo bahwa seorang laki-laki anak laki-laki yang sudah mengenal perbedaan jenis kelamin itu sudah harus Ke Surau. kasurau. Oh, Nah, periode pendidikan itu harus ada wadahnya. Dan wadah itu nampaknya bukan baru. Kesadaran orang Minang untuk menurunkan anak laki-laki dari Rumah Gadang itu, menyediakan sebuah lembaga, institusi yang namanya surau, itu jauh sebelum datangnya agama, bahkan agama Buddha sekalipun barangkali. Iya. Berarti memang kalau kita runut ke sana. Jadi sepertinya surau ini memang vital atau fatal suatu institusi objek vital istilah gitu ya, Mak, ya. Objek vital. Objek vital di budaya ketika Minangkabau. sebuah kaum tidak punya surau, anak laki-lakinya akan kemana? Baik. Makanya di Minangkabau itu, Bung Adit, Makari masih ingat itu, surau itu tidak satu, ada surau untuk kaum. Saya kaum suku Koto di sebuah kampung harus punya surau untuk siapa? Untuk kemenakan-kemenakan saya yang sudah mulai balik. Ketika surau kaum itu tidak lagi mampu menampung itu, di nagari, di kampung dibuat. Ada surau kaum, ada surau kampung, ada surau nagari, begitu maka Ada surau gadang. Ada surau gadang ketika ada berarti kalau kita coba visualisasi, Mak ya, di satu nagari di Minangkabau selalu itu begitu banyak surau-surau yang berdiri, Betul. Mak. Karena kaum tadi bilang gitu ya. Sebab suku. fungsi surau itu bukan hanya semata untuk tempat tidur anak laki-laki, tapi laki-laki yang sudah tidak lagi berumah tangga, mungkin sudah jadi duda begitu, Makari sudah duda atau sudah bercerai segala macam, dia di surau. Tidak mungkin karena di Rumah Gadang tidak ada rumah kamarnya. Baik. Satu lagi ada musafir. Musafir inilah yang ditengarai, Makari kalau tidak salah orang Siak yang membawa Islam dari timur itu menginap di surau. Sebab surau itu fungsi yang lainnya adalah menerima dagang yang datang. Tempat menginap sementara dan gratis itu. Untuk para sampai sekarang masih kepake, Mak? Masih. Kalau di perjalanan, kalau nggak sempat ke penginapan tuh ada minum gratis tuh. Iya, bisa dipahami bahwa orang dulu ada hari pasar, balai itu. Nah, pedagangnya datang satu hari sebelumnya atau malam hari sebelum hari balai. Dia bermalam di surau. Nah, jangan dibayangkan dulu ada hotel. Iya. Maka didirikanlah sebuah tempat namakan surau dagang. Surau dagang. Oh, khusus ya? Iya, khusus surau dagang, tempat mereka menginap, beribadah dan segala macam itu. Baik, Magari, Mak Tangku, ini menarik sekali, Mak ya. Jadi ternyata surau
bukan hanya persoalan pendidikan, bukan hanya persoalan karakter gitu ya, tapi juga sosial masyarakat hadir di sana. Kita akan coba kulik lebih jauh nih Mak ya, ketika kita coba refleksikan ini ya, ke kondisi kita hari ini. Kenapa, apakah juga ada nih penyebab nih terjadinya pergeseran karakter generasi kita hari ini yang sudah tidak asing lagi rasanya ya. Kita akan coba cari tahu nanti setelah yang berikut ini. Baik, pemirsa RNet, kita akan kembali ke obrolan tentang surau atau revitalisasi pendidikan Surau Minangkabau setelah jeda berikut ini. Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari 1 abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batu bara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batu bara. Baik pemirsa RRI.net di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan seputar surau, sebuah subsistem pendidikan dan juga subsistem kebudayaan Minangkabau yang ternyata setelah tadi kita bahas di sesi pertama begitu luas cakupannya, bukan hanya bicara masalah nilai-nilai pendidikan, tapi juga nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kebudayaan lainnya. Dan ini menarik sekali pemirsa ya. Saya akan telusuri lebih jauh ini ya. Saya terpancing untuk mengetahui ini seperti apa sih sesungguhnya surau masa lalu kok sebegitu vitalnya, kalau istilah sekarangnya mungkin objek vital daerah gitu ya, objek vital negari gitu ya. Nah, Tuanku, mencoba mensitir dari penjelasan Mak Tangku dan Mak Kari tadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa begitu begitu vitalnya keberadaan sebuah surau di Minangkabau. Sebenarnya apakah ini Mak yang membuat generasi-generasi Minangkabau masa lalu begitu siap untuk fight gitu ya, untuk fight, apakah itu di perantauan bahkan sampai di percaturan kehidupan di luar kampungnya, atau katakanlah sampai tingkat nasional pun, kalau di era-era 20-an masih abad 20-an itu masih diperhitungkan orang Minangkabau Mak ya. Apakah ada nih korelasinya dengan dasar-dasar didikan surau yang mereka bawa ke rantau itu Mak, sehingga terbentuk generasi Minangkabau yang punya pendidikan, punya mentalitas, kemudian punya karakter yang kuat walaupun itu jauh dari kampung halamannya. Apakah ada korelasinya Mak? Bukan ada, tapi memang itulah korelasinya. Begini menurut pendapat saya Bang Adit, Minangkabau masa lalu itu sangat sadar bahwa laki-laki Minangkabau itu ada masanya dia harus merantau, dan merantau itu salah satu kata Minangkabau juga. Hanya Minangkabau yang mewajibkan putra-putrinya pergi merantau, walaupun lebih banyak kepada putranya. Karatau Madang di Hulu, Bebuah, Bungo Balun itu adalah sebuah kato pusako yang ditanamkan sejak awal seorang putra Minangkabau. Nah, dia cuma diberi waktu zona nyaman itu sampai akil balik 7 tahun, 8 tahun paling lama. Nah, dia dipaksa meninggalkan zona nyaman madrasah matrilineal kata Mak Kari tadi itu untuk pindah ke rantau dekat yang namanya surau. Kalaulah institusi surau itu tidak ada, dia akan terlempar ke pasar yang tidak jelas.
Keluar dari rumah gadang tanpa ada surau langsung ke Galanggang ini. Nah, Apa jadinya gitu ya, Mak ya? Ya, ada satu dua yang tercerabut dari rumah gadang itu, lalu terlempar ke Galanggang langsung. Galanggang seperti pasar atau lapau. Dia tumbuhnya sering agak menyimpang. Istilah lama itu yang parewa kali, Mak ya? Antara lain. Jadi parewa itu tumbuhnya lebih banyak di Galanggang. Di Galanggang, ya. Jadi suraunya mungkin singkat atau malah tidak sempat. Tidak sempat ya. Walaupun kemudian di antara parewa itu tetap saja ada yang berinduk kepada seorang tuanku di surau. Nah, kemarin kita mengatakan, adakah relevansi atau korelasi antara surau itu dengan kelahiran tokoh-tokoh Minangkabau masa lalu? Ya. Saya membaca riwayat 4 datu yang menyebarkan Islam di seantero Sulawesi dan Kalimantan Timur. Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, Datuk Patimang, Datuk Karama, 4 datuk. Ternyata mereka berangkat itu dari Koto Tangah di Padang itu pada usia belasan tahun. Belasan tahun itu 17-18. Berarti pas keluar dari surau. Keempat datuk itu? Iya. Yang dari Kota Tangah? Iya. Dia masih usia dewasa muda, Mak Kari. Nah, mereka merantau itu dan mendapat istri orang sana. Keempat-empat datu itu sekarang masih punya situs pusaranya. Nah, artinya apa? Bahwa kehadiran tokoh-tokoh Minangkabau masa lalu itu sejak zaman Datuk Karama, Datuk Ditiro, Datuk Patimang, Datuk yang 4 orang se-Sulawesi dan Kalimantan Timur itu adalah bukti bahwa sejak abad 16 itu sudah lahir tokoh-tokoh yang besar di rantau. Apalagi kalau kita bicara Raja Sulaiman, Mak Kari ya. Raja Sulaiman itu mendirikan kota Manila abad ke-17. Oke. Itulah, jadi mereka lahir setelah pendidikan surau, baik di kampungnya, atau di kampung dan di negarinya, atau surau gadangnya, atau surau yang lebih besar, surau tarekat. Jadilah dia manusia yang kokoh untuk mengarungi rantaunya. Begitu barangkali, Bung Adit. Iya, menarik sekali, Mak. Dan kalau persoalan produk, output dari surau, rasanya itu udah nggak asing lagi lah ya, Mak ya. Sebut sajalah tokoh-tokoh besar Nusantara, ya nasional rasanya beliau siapa nggak kenal Inyak Agus Salim, ya Buya Hamka, Tan Malaka. itu dah produk surau Bung semua. Adit, orang menyebut Tan Malaka itu sebetulnya besar sekali. Tan Malaka itu umur 16 tahun diberi gelar datuk untuk pergi kuliah ke Belanda. 16 tahun Amsterdam, ya. keluar Baik. dari surau itu. Luar biasa. Nah, yang menarik saya tadi gini, Mak. Ketika dari rumah gadang ke surau, dari surau kemudian ke Galanggang dan ke rantau, maka diharapkan muncullah generasi Minangkabau yang kokoh kepribadiannya, yang baik karakternya, yang siap fighting dengan atau dimanapun. Dan ada sinyalemen tadi sedikit, ketika sempat tercerabut dari surau, kan gitu ya, Mak ya, dari rumah gadang langsung ke Galanggang, maka kemungkinan besar yang muncul parewa. Saya jadi mencoba merefleksi ke hari ini, Mak. Apakah kondisi generasi kita hari ini yang sering belakangan sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, sebut saja namanya tawuran, ya sebut saja namanya perjudian segala macam gitu ya, yang begitu kental gitu ya. Sementara mereka terkutip anak nagari Minangkabau. Itu kan sesuatu yang ironi, Mak ya. Nagari yang berfilosofi adat bahasa isyarat, syarat bahasa kita ya Allah, antar sesama anak nagari saling membunuhan, saling melukai, antar sama anak nagari saling menyakiti. Ini kan ironi, Mak. Apakah saya ingin mencari tahu nih? Jangan-jangan apakah ada persoalan ketika tercerabutnya nilai-nilai surau, tergesernya sistem pendidikan surau ini atau pola pendidikan surau ini dari masyarakat Minangkabau, sehingga lepaslah karakter-karakter yang sebelumnya terbentuk dengan baik di masa lalu itu, Mak. Apakah ada korelasi, Graham? Jadi pendidikan itu dimulai dari ibu, ya, ibu yang diberikan rahim mengandung calon anak, rahim kasih sayang itu. Lalu juga dididik setelah lahir, dididik oleh ibu dengan kasih sayang. Oleh etek-eteknya di rumah gadang, dengan itu adalah anak mereka. Etek nih kalau di Indonesia. Saudara perempuan daripada ibunya. Bibi. Ya, bibi ya. Tante lah namanya. Tante.
Mereka mendidik itu dengan apa? Dengan rahim, dengan kasih sayang, dengan nilai-nilai kasih sayang. Oke. Tetapi ketika di awal pendidikan mereka yang baru lahir ini diserahkan kepada orang lain atau penitipan lah namanya atau asisten rumah tangga lah namanya yang nilainya belum tentu sama dengan apa yang dianut oleh ibunya. Oke. Maka dia mulai Ada sedikit pergeseran gitu ya. mulai penyimpangan terhadap nilai itu. Oke. Nah, orang-orang sukses dulu itu dia bukan tidak sekolah tinggi. Mereka sekolah ke Belanda, kemana-mana. Tapi mereka mengawali pendidikannya itu dengan pendidikan kasih sayang di rumah. Dan itu sebetulnya tidak hanya orang Minang punya. Seluruh pendidikan tradisional itu diawali dari rumah dengan kasih sayang. Oke. Muncullah yang namanya kondisi sekarang yang membuat anak tidak memulainya dengan nilai kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan dari keluarganya. Oke. Selanjutnya, setelah dia mengenali kasih sayang, tertanam di otaknya bagaimana mencintai, menyayangi, mensantun, lalu diberikan nilai-nilai agama dan diberikan nilai-nilai kebudayaan namanya adat di situ. Setelah itu mereka mulailah sekolah. Kalau ada sekolah baratnya. Iya. Kalau dulu tentu tidak ada sekolah barat, ada namanya lapau, ada namanya yang lain-lain itu. Tapi walaupun modern barat dalam tanda kutip pendidikan sekarang, kita jangan melupakan pendidikan manusia itu diawali dari dalam perut rahim seorang ibu itu. Dan awal mulai dia bertumbuh menjadi manusia itu diawali dengan pendidikan kasih sayang. Baik. Setelah itu barulah aspek kognitifnya. Barulah aspek psikomotoriknya. Oke. Nah, sekarang cenderung terbalik. Anak TK sudah diajarkan ke otaknya belajar sesuatu yang dimulai dari mengingat, menghafal. Orang Minang mengawali belajarnya dengan maraso. Oke. Basile diawali raso, rasa. Tidak diawali dengan hafalan. Ketika hafalan, dia mudah hilang. Tapi kalau rasanya lalu diperkuat dengan hafalan dan praktiknya, dia mencapai tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Oke, berarti emosionalnya dulu dibentuk nih, Mak ya. Emosionalnya, mentalitasnya baru sains. Baru sains. Karena 3 aspek pendidikan itu kan. Iya. Dibagi-bagi aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik. Ya. Orang Minang tidak membagi itu. Mereka cuma berjalan sesuai dengan insting mereka dan kebiasaan dalam kelompok masyarakat itu. Nah, ketika itu dirusak oleh sesuatu yang namanya barat, modern dan segala macam, dan malah meminggirkan sistem pendidikan yang sudah ada di tradisi, itu terjadi penyimpangan-penyimpangan dan keanehan. Maka muncullah generasi-generasi yang akhirnya saling tidak punya kasih sayang. Oke, baik. Mak. Iya, Mak Kari mengatakan kasih sayang di rumah gadang, ibu dan ETSD. Nenek termasuk di sana, Bunda Kanduang. Di surau pun masih dalam kerangka pendidikan kasih sayang itu. Kenapa? Karena tuanku di surau itu adalah tokoh yang terkait dengan kemanakan-kemanakan yang ada di sana. Kalau surau kaum itu mamanya yang menjadi tuanku di sana. Seluruh kemanakan itu hadir di sana. Kalaupun nanti jadi surau kampung, tuanku itu tetap memperlakukan semuanya dengan kasih sayang. Ada kata pusakonya, anak cie kemanakan sabuah bagi tuanku itu. Jadi walaupun itu anak bagi dia atau kemanakan bagi dia semuanya satu. Anak cie kemanakan sabuah, begitu mendidik di surau dengan kasih sayang. Jadi bukan orang lain yang dia hadapi, tapi seluruhnya adalah orang sekampungnya, anak-anak dari saudara-saudaranya dan kemanakan dari anak-anak surau perempuannya. Artinya di suasana surau masa lalu itu, Mak, yang dikirim ke sana adalah
anak kemanakan dari kaum Iya, A umpamanya, keluarga. Iya. yang mendidiknya, yang mengajarinya juga mamanya, kan gitu Iya, ya, Mas. Nah, iya. itu yang jadi tanda tanya Mas, hari ini, Mak. Apakah bisa kita coba tarik kembali? Nah, itu pertanyaannya, revitalisasi tadi, Mak. Apakah bisa kita revitalisasi ini surau masa lalu itu, kejayaan surau Minangkabau masa lalu itu hari ini, sementara kita sekarang hidup tidak lagi berkelompok dengan kaum. Kita sudah hidup menyebar sampai ke rantau, anak kemenakan juga sudah tidak lagi di bawah, maaf tanda kutip, Kemenakannya mamanya. apa iya. Nah, bagaimana ini, Mak? Apakah masih bisa? Ada harapan nggak ya? Kita Justru coba. sekarang kita tinggal berdempetan, bertetangga. Di kampung belum tentu berdempetan, malah berjauhan. Tetapi hatinya dekat. Iya. Sekarang berdempetan. Sekarang rumahnya berdempetan. Hatinya jauh ya. Hatinya jauh. Gitu. Sehingga kepedulian itu tidak lagi nyata dalam sosial kemasyarakatan. Kecuali kalau diajak gotong royong, ya gotong royong. Kadang-kadang Bapak iya loh, Mak. Kadang-kadang diupahana tuh. Nah, sementara secara tradisional, Oke. walaupun jauh, dia dekat. Oke. Buktinya kok dake silau menyilau, kok jauh jalan menjalang. Iya. Kok nan saki Jenggot menjenggot. jangok menyangok. Itu konsepnya. Jadi apakah yang sekarang bisa kita mencoba memperkaya ini? Bisa, asal punya kesadaran. Basis pendidikan kita ini adalah kebudayaan setempat. Jangan malah sistem pendidikan datang itu menafikan, mengabaikan sistem pendidikan tradisional. Bisa aja digabung. Iya. Ya, misalnya sebelum anak TK, sebelum TK itu jangan kita sistem pendidikannya sistem tradisi tadi. Ya, barangkali saya timpali ada yang sudah mencobakan, Bung Adit. Iya. Dengan istilah dasawisma sempat waktu itu, Iya. Pak Kari. Dasawisma itu idenya adalah surau nagari, surau kampung dan surau kaum tadi. Ketika dia hanya dalam satu dasawisma, 10 rumah terdekat, mereka perlakukan seperti sebuah surau kaum. Oke. Dan diletakkan seorang tokoh di sana di dalam. Walaupun mereka bukan satu kaum, Mak. Walaupun mereka bukan Oke, satu kaum, menarik. tapi ruh kaum itu Ruh dibawa. kaum. Ini Oke. 10 rumah, kan istilah Makari tadi berdempetan, dindingnya bahkan 1 berdua rumah itu. Iya. Nah, itu dijadikan sebuah konsep pendidikan ala surau kaum masa lalu. Ada yang sudah mencobakan dan sukses. Sukses, Mak ya. Saya kebetulan pembimbing mahasiswa itu ketika dia mengajukan tesisnya, dasawisma yang dia lakukan itu di sebuah nagari di Simalanggang di Payakumbuh itu berlangsung sukses dan konon sekarang masih berjalan. Tapi memang skopnya masih sangat kecil untuk sebuah nagari. Nah, kemauan intinya, Bung Adit. Kemauan dan sadar gitu ya, Mak. Iya. Pemahaman. Nah, ini dia. Penghargaan dan kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri. Ya. Persoalan itu tadi, Mak. Persoalannya generasi kita hari ini justru melihat surau bukan surau masa lalu gitu persoalannya. Melihat kaum bukan kaum masa lalu gitu ya, Mak. Iya, ada kata-kata Makari tadi. Jarak masa lalu itu fisiknya jauh, tapi hatinya dekat. Sekarang fisiknya dekat, hatinya jauh. Kenapa tidak kita kembalikan hatinya yang didekatkan dulu? Oke. Fisiknya sudah dekat toh, lebih mudah. Baik, Mak, ini semakin menarik ya, Mak ya. Dan kita punya satu lagi, Mak, untuk lebih menuntaskannya. Saya sudah melihat benang merahnya nih. Jadi dari awal kita sudah lihat konsepnya, ya, Mak ya. Kemudian betapa pentingnya eksistensinya surau. Dan kita sampai kesimpulan nih sebelum ini bahwa itu bisa ditarik nilai-nilainya, bisa ditarik ya, Mak ya. Dan dibuktikan dengan di Simalanggang tadi ya, Mak ya. Betul. Ada. Ternyata saya juga jaringan, Pak. Pernah dialog kita di off air dulu, Mak, di luar. Kita di perumahan itu bisa ada singkong nagari, bisa dimainkan di sana sebenarnya gitu ya, Mak ya. Karena walaupun kita beda suku, tapi udah satu perasaan, satu komplek gitu ya. Oh, ada yang internasional sudah melakukan itu sekarang. Nanti kita lihat. Iya, dan lagian
suku kaum itu hanya penamaan, Betul. bukan pemisahan. Iya, jadi sebenarnya komplek perumahan pun Udah. bisa menjadi nilai-nilai sebuah nagari gitu ya, Mak, Iya. ya. Tetangga pun bisa jadi nenek mama. Ini Mama, baik, luar biasa. Benar-benar, Mak. Kenapa? RT itu pilihlah orang yang bisa jadi nenek mama. Oke, baik. Oke, kita akan coba cari tahu nanti di sesi terakhir, Mak, ya, bagaimana kita mencoba mengaplikasikan di zaman yang seperti ini. Apakah Surau Minangkabau bisa hadir kembali walaupun tidak benar-benar basic, tapi dalam bentuk nilai dan pola-pola pendidikannya. Baik, pemirsa, kami akan kembali lagi ke dialog interaktif Pulau Budaya ini tentang revitalisasi Surau Minangkabau ya, setelah yang berikut ini. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Baik, pemirsa RNet, kita kembali ke obrolan budaya kita di kesempatan kali ini dalam topik revitalisasi pendidikan Surau Minangkabau. Baik, saya sampai di sesi terakhir bersama Mak Kari dan Mak Tuanku. Dan Mak, kita akan coba apa ya istilahnya implementasikan atau refleksikan ke hari ini, Mak, ya, yang ke semua kebaikan, semua nilai plus lah, katakan demikian, dari cerita kita tadi, perbincangan kita tadi tentang surau, tentang sebuah, kalau dulu mungkin sebuah tempat bernama surau, tapi saya memandangnya juga bukan hanya tempat ya, Mak, ya, tapi lebih nilai-nilai yang ada di sana. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Nah, pertanyaannya, Mak, bagaimana kita mencoba menarik kembali Surau Minangkabau itu ke kehidupan real kita hari ini, sementara kita saat ini sudah sangat dikungkung dengan sistem pendidikan yang formal. Katakanlah mulai dari sekolah taman kanak-kanak formal, SD formal, SMP dan seterusnya. Nah, sementara kan surau itu pendidikan informal, Mak. Bagaimana kita mencoba menyatukan dengan kondisi hari ini? Apakah bisa dan seperti apa? Silakan, Mak Tuanku mungkin. Iya, saya sebenarnya tidak begitu nyaman mendengar istilah informal, non-formal, dan formal. Tapi nggak apa-apa lah karena itu sudah disebutkan demikian. Iya. Menurut saya, surau itu bukan lembaga pendidikan informal atau non-formal, tapi lembaga pendidikan tok. Okay. Di sana ada formalnya ketika mereka berhadapan dengan seorang guru dalam sesi yang sangat formal. Dia harus dengan sikap dan kelengkapan yang harus hadir maksimal ketika dia belajar. Berhadapan dengan tuanku, seorang murid itu jauh lebih hormat daripada pendidikan apapun sekarang. Formalnya luar biasa. Membawakan secangkir teh untuk gurunya, untuk tuankunya. Tidak seperti murid-murid sekarang. Jauh lebih formal. Kalau kita bicara formal, informal, non-formal. Kemudian bagaimana seorang orang tua menyerahkan anaknya ke tuanku di surau, itu sangat formal. Diserahkan dengan beras sekian, dengan sebuah rotan. Mak tuanku, kalau anak saya nanti berbuat salah, ini rotan untuk memukulnya. Ya mungkin sekarang nggak bisa lagi, Mak. Nggak bisa lagi. Itu yang dilakukan Pasal, kena di masa pasal lalu. kita, Mak. Iya.
diserahkan bulat-bulat. Kalau anak saya, Mak Tuanku, nanti dia melakukan kesalahan, ini rotan untuk memukulnya. Diserahkan begitu. Mana yang lebih formal? Nah, artinya apa? Ruh dari surau itu yang kemungkinan sudah diabaikan, sehingga kita kehilangan jati diri. Iya, Itu iya, barangkali. iya, iya. Baik, Mak Kari, gimana Mak untuk mencoba mencari ujung dari pembicaraan kita nih, Mak? Jadi Yang menyambung dari tuanku tadi, ini diserahkan secara formal kepada tuankunya. ya, Nah, di situ artinya tuanku punya kewenangan untuk mendidik dengan cara dia. Tuanku, gurunya tidak akan mungkin zalim, menyakiti, karena yang diajar ini adalah anak kemenakan mereka juga. iya, iya, iya. Sayang Joana dilacui. Iya, Bukan lacui, Mak ya? dilacui. 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 Sayang Jo kampung ditinggalkan. Melacui itu, memukul dengan itu, dengan nilai kasih sayang dan pembelajaran, dalam agama juga ada. Kalau anakmu sudah balik, Iya. tidak juga sholat, maka Pukul lah. pukul. Al-Quran itu. Iya, iya. Ya, Al-Quran ya. Cuman mungkin Hadis, maaf. mungkin- Itu hadis. Artinya sekarang setiap memukul itu dianggap KDRT. KDRT gitu. Nah, itu satu hal. Jadi punya wibawa tuanku ini untuk mengatur Baik. anak-anak surau itu dengan metodenya sendiri. Yang kedua, anak-anak di surau itu menghormati dan menghargai tuanku karena satu, dia memberikan contoh Ya. Oke. bagaimana berperilaku, berbicara, menegakkan disiplin, beribadah, dan yang lain-lain. Toladan nih ceritanya, Mak. Tauladan. Betul. Yang ketiga, gurunya tidak bisa dibeli. Oh iya, Karena anak-anak itu tidak membayar. tidak membayar. Tapi mereka sukarela membawakan beraskah, untuk minyakkah, untuk bersama. Untuk kebutuhan mereka. Kebutuhan bersama. Karena mereka tinggal di surau. Iya, bukan untuk bayar kredit motor. Oke. Minta uang sekolahnya kalau di Iya, surau iya, itu. iya. Jadi itu ada contoh. Kemudian tidak murid tidak merasa membeli gurunya, Oke. Tidak menggaji gurunya. tidak menggaji gurunya. Guru pun tuanku merasa tanggung jawab moral untuk meninggalkan generasi yang lebih baik. Oke, baik gitu Nah, ya. jadi menurut saya surau jangan diidentikan dengan Islam. Ya. Tapi identikan dengan pendidikan pola dari budayaan Minangkabau. Ini sistem pendidikan. Artinya, Mak, kalau kita coba lihat ke surau yang beredar hari ini, kutip ya, yang ada orang nyebut musala, ada surau. Berarti itu memang sudah jauh bergeser ya, Mak ya, Iya, dengan menurut pola-pola sebelumnya. Sangat Jadi- bergeser. Jadi tidak ada pun surau, tidak ada pun langgar musala dan masjid. Surau ini sebagai sebuah subsistem lembaga pendidikan bisa saja dibuat. Contohnya, Mak. Contohnya dalam kelompok belajar bersama, Dasawisma yang tadi, Iya, Betul, iya, betul. iya. Kalau di perumahan umpamanya kan sekarang tren pemukiman perumahan ya, Mak. Iya. Nah, bagaimana kita memandang perumahan itu menjadi bisa dihadirkan sebuah sistem pendidikan dengan tipikal itu surau. tadi surau ini bisa diikuti oleh siapa saja yang tidak Islam pun bisa sebagai sebuah lembaga pendidikan. Kalau sekarang ada di komplek itu tidak agamanya tidak sama, sebagai sebuah lembaga pendidikan dengan mengedepankan penghargaan, contoh dan kasih sayang, kenapa tidak? Makanya saya bilang kenapa harus diidentikan dengan musala? Karena itu hanya untuk orang Islam. Sementara kita di komplek itu bisa saja berbeda. Tapi ada sebuah lembaga pendidikan yang mengedepankan kasih sayang, mengedepankan contoh, dan tidak mengedepankan persoalan material di situ. Oke, baik, baik. Menyambung dari cerita Mak Kari tadi, ketika sebuah
masyarakat yang membangun surau itu tidak satu identitas budaya, bahkan tidak satu identitas agama, kenapa tidak? Ada contoh yang baru ini, Makari. Ini menarik ini, Mak. Artinya surau digunakan oleh tanpa identitas agama Jangan ya? dibawa ke Oke, situ. Gitu. baik. Di Sydney kita baru dapat kabar saja, Ya, Makari, karena belum sempat ke sana. Mudah-mudahan Makari sempat ke sana nanti. Amin. Wah, Gubernur kita, Gubernur Sumatera Barat, tanggal 24 November 2023 itu meresmikan Surau Sydney. Surau Sydney. Dan konon hadir pada hari itu saudara-saudara kita dari Papua, dari Timor, ada suku bangsa lain, beragama lain yang hadir dan ikut menjadi komunitas dalam Surau Sydney itu. Surau Minangkabau pertama di Sydney. Maaf, Mungkin di Pak, dunia. komunitas yang maksud di sini memang Mereka ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan di surau itu. Karena mereka pernah ke Minangkabau dan senang dengan kegiatan Minangkabau dan mengerti dengan orang Minangkabau walaupun dari budaya yang berbeda, dari agama yang berbeda. baik. Artinya Dan kegiatan di sana itu adalah kegiatan yang lebih ke budaya Minangkabau yang banyak Iya. diekspos berarti di sana Saya ya. tambahkan. Artinya, jika sebuah lembaga pendidikan itu mengajarkan manusia dengan kasih sayang, mengajarkan manusia dengan penghargaan, nilai-nilai, maka bukan tidak mungkin sekolah-sekolah yang ada sekarang itu harus diberikan pendekatan surau. Oke, menarik berarti tesis Mama ya. Artinya kita udah masuk nih merambah nih ke pendidikan hari ini. Betul. Bisa Mak surau dimunculkan di sekolah formal ya Mak ya? Iya. Jadi pendidikan yang sifatnya itu materi-materi yang kognitif silakan. Ya. Tapi rasanya mengimbangi di situ. Bagaimana membangun kasih sayang, membangun toleransi dan membangun kondisi yang tidak tergantung uang. Jadi itu. Nah, di sini peran pemerintah, peran nagari, bagaimana membuat lembaga pendidikan itu mempunyai nilai-nilai surau di dalamnya. Oh, begitu ya. Karena kita Nilai pendidikan ketika surau kita itu. memandang surau bukan sebuah bentuk fisik kan itu ya Mak ya, tapi adalah nilai-nilai dan pola pendidikan. Jadi mungkin bisa kita ambil beberapa butir yang sangat kental di surau itu. Yang pertama ada ikatan emosional bahwa yang hadir di surau itu bukan orang yang datang hanya membayar lalu pergi atau datang yang dibayar lalu pergi seperti guru. Iya, iya. Yang tinggal di surau itu adalah seorang yang memang tidurnya, makannya, segala macamnya di sana, dan yang datang kepada dia itu adalah bahagian dirinya, kemenakannya, anaknya, orang kampungnya. Ada hubungan kasih sayang. Yang ketiga, yang diajarkan bukan hanya kognitif, kata Makari tadi, ada afektif, ada sikap-sikap, bagaimana keteladanan seorang guru, tuanku di surau itu yang akan diikuti oleh peserta didik. Dan terakhir tidak kalah ininya, psikomotornya juga ada di sana. Ya, bagaimana mereka Baik, diajarkan? dan saya pikir sebentar Mas Otong itu sudah jadi closing statement langsung ya dari Mas Tuanku. Dan ini karena kita juga tinggal beberapa menit, sekaligus nih untuk Makari, saya butuh closing statement. Silakan Mak. Iya, jadi surau memang salah satu khasanah budaya Minangkabau. Surau jangan dikerdilkan hanya sebagai nama lain musala. Sebuah nama tempat. Kalau menurut saya subsistem pendidikan surau itu bagian dari pendidikan matrilineal tadi. Iya. Jadi dimulai di rumah gadang, di keluarga inti, keluarga ete-ete dan segala macam, lalu dilanjutkan di surau, dan ini bisa saja bentuknya sekolah. Iya. Tapi di situ diajarkan bagaimana nilai-nilai menghargai guru, kedisiplinan, dan kasih sayang dan yang lain-lain itu. Juga ditambah dengan keteladanan tadi barangkali. Keteladanan daripada tuankunya itu. Iya. Nah ini bisa kita bangun di sebuah komplek perumahan dengan mengadopsi
nilai-nilai pendidikan tadi. Iya, iya. Cuman bedanya karena tuntutan sekarang guru itu harus juga hidup dengan segala kebutuhannya, maka disitulah peran daripada masyarakat kita. masyarakat itu Oke, ya. gitu. Kenapa untuk bayar sekolah tertentu bisa Ratusan gitu ya, ya. belasan juta. Nah, kalau ini dibangun dengan urung rembut mana yang kecil Iya. menanggung kecil, Betul, betul. ya, yang kaya menanggung kaya, lebih banyak uangnya, subsidi silang, Iya, iya. maka bisa dibangun. Kenapa nggak bisa? kebersamaan Karena itu. dasar kita kasih sayang tadi, Mak, Kasih ya. sayang tadi. Sehingga dalam menanggung biaya itu pun dengan kasih sayang gitu, Mak, ya. Itu dia. Oke, baik. Baik, Mak Karim, Mak Tangguh, terima kasih, Mak. Menarik sekali bincang kita pada malam ini, dan rasanya kita sudah sampai di ujung nih, Mak, ya. Mulai dari konsep surau, kemudian juga bagaimana hubungan surau masa lalu dengan hari ini, dan kita sudah coba sampai ke solusi, ternyata bisa. Berdua sepakat bisa diterapkan hari ini, karena kita memandang surau bukanlah sebuah fisik, ya, Mak, ya, tapi Ada surau nilai. adalah nilai-nilai dan sistem ataupun Sistem pola pendidikan. pendidikan Minangkabau masa lalu. Jangan Bukan berbasis sistem Minangkabau masa lalu. Sistem Sistem pendidikan yang Minangkabau. memanusiakan manusia. manusia. Oke. Dan insya Allah masih bisa. Amin. Asik, amin, amin, amin. Baik, kalau gitu, Mak, terima kasih, Mak Tangguh, Mak Kari. Sama-sama. Ya, terima kasih atas pencerahannya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi kita ke depannya, bahwa ternyata surau Minangkabau atau surau yang merupakan sebuah subsistem pendidikan Minangkabau bisa kita hadirkan kembali, walaupun dalam bentuk yang lain, tapi dengan nilai yang sama. Akhirnya saya bersama Mak Tangguh dan Mak Kari mohon pamit dari obrolan budaya pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.